Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abimanyu atau biasa dikenal dengan Abim. Saya salah satu dan selaku pemilik dari bisnis konsultan F&B, yaitu Mir Konsultan. Oke, selamat pagi Mas Abi. Di sini kalau boleh tahu kenapa Mas Abi di sini memilih bisnis dalam workshop atau konsultan dalam bir ini? Oke, sebelumnya kan boleh kita tahu kan biasanya itu di salah satu di geografis Jogja sendiri ya, banyak orang-orang yang pengen ngebuat coffee shop gitu. Tetapi kan mereka tidak banyak juga orang-orang yang ahli di bidang F&B atau di bidang makanan dan minuman. Jadi saya di sini tuh berusaha untuk membantu mereka untuk membangun bisnis F&B mereka gitu. Ditambah lagi konsultan juga itu kan pada dasarnya kan berfungsi untuk membantu secara umum, biar kita ngebangun bisnis itu tuh nggak over cost, terus jelas juga, terus terstruktur, terus manajemennya juga sudah rapi. Jadi tuh klien-klien atau orang-orang yang pakai jasa kita itu tinggal terima jadi dan tinggal meneruskan gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kayak sistem pengelolaan keuangan atau akuntansi dengan workshop ini? Oke, jadi kalau dari sistem manajemen keuangan tersendiri di kita ya, kita tuh selalu melakukan yang namanya pemasukan dan pengeluaran. Dan pemasukan dari Mir Konsultan ini tuh nggak hanya dari sektor konsultan bisnis, tetapi juga dari sektor kita menjual barang-barang juga kayak biji kopi, terus kita menjual beberapa menu produk dan lain sebagainya, dan juga dari segi marketing juga, yang dimana ini tuh membantu untuk pemasukan. Dan juga kan kita kan juga harus membayar para karyawan juga kan, para staff, yang dimana itu kan juga nggak sedikit staff yang kita punya gitu. Kurang lebih kita ada 10-15 staff yang ada di kantor. Dan juga kita mengaturnya itu tuh ada yang namanya pengeluaran kecil dan pengeluaran besar. Pengeluaran kecil itu tuh kita sebut ya, biasanya tuh kita keluarkan untuk kita ada R&D, atau kita lagi sedang meriset menu baru untuk klien, atau kita sedang men-set up coffee shop baru. Nah, itu disebut dengan pengeluaran kecil karena pengeluarannya masih kayak dalam tahapan kita mencari menu produk. Sedangkan kalau pengeluaran besar itu ketika kita sedang menjalankan produk, menjalankan konsultansi itu, misal kayak ada di luar kota, itu kita juga harus mensiasati juga gitu. Untuk selanjutnya ini, gimana sih kalau umpamanya sistem, maaf ya, siapa saja kayak pesaing dari workshop, terus apa aja kayak peraturan kebijakan pemerintah itu yang mempengaruhi di industri kopi itu kayak gimana gitu? Banyak sih. Jadi mungkin ada di Jogja sendiri ya, mungkin untuk company atau perusahaan konsultan bisnis, terutama di bidang F&B atau di bidang hospitality kan nggak sedikit ya, jadi banyak gitu. Dan untuk para kompetitor tersendiri kita merasa tidak tertanding atau mau tersaingi sih, karena klien itu kan pasti kan mereka lebih teliti untuk memilih siapa partner kerja atau siapa developernya ya, siapa pengembangnya ya. Jadi kita selalu memberikan yang terbaik sih gitu. Begitupun juga karena dari visi misi kita juga, kita selalu harus berkolaborasi dan bersinergi sama klien juga, terus sama orang petani juga, salah satu visinya. Terus dari misi juga kita menjalankannya secara transparan, terus secara tanggung jawab juga gitu. Dan kalau untuk pertanyaan tadi yang terakhir, Untuk gimana sih kayak kondisi dalam industri kopi itu di daerah-daerah di sekitar daerah-daerah ini? Oke. Jadi kayak kalau untuk industri kopi sendiri ya,
mungkin teman-teman area Jogja sudah mengerti kenapa banyak sekali coffee shop yang baru gitu, karena Jogja itu salah satu sasaran utama para investor F&B ya, Iya. selain Bandung. Jadi waktu itu sempat Bandung yang tertinggi untuk pertumbuhan coffee shopnya, sekarang berganti menjadi Jogja gitu. Karena ya dari segi kebiasaan dan juga hobi, orang-orang Jogja banyak mahasiswa yang mereka butuh ya untuk tempat untuk nongkrong bareng teman-teman, hangout atau ngerjain tugas gitu. Nah, dan itu pun salah satu jadi aspek utama untuk dari Mir Konsultan untuk meriset dan juga mendevelop coffee shop ya. Karena banyak aspek, ada 3 poin aspek penting sebelum bikin coffee shop tuh, kayak salah satunya kita melihat trendsetter jadi dari orang-orang gaya ngopinya kayak gimana. Nah, dari itu tuh nanti bisa langsung jadi salah satu benchmark atau garis besar kita nyeting coffee shop, nyeting menunya, nyeting marketing dan lain segala macam. Terus yang kedua itu dari segi quality produk, itu penting banget. Bahkan kan banyak orang-orang ya coffee shop yang mereka hanya mementingkan tempat tapi quality produknya bisa aja gitu. Atau sebaliknya, tempatnya kurang tapi produknya enak banget gitu. Nah, itu sebenarnya lebih ke market centernya mau kemana aja sih orang-orang. Salah satunya itu. Yang ketiga itu dari mungkin lagi memang masa-masanya ya, kayak kurva orang-orang ngopi itu makin kesini makin naik gitu. Oke Mas Afif, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi itu bagaimana sih strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman dalam kopi Anda itu bagaimana kan? Ya sebenarnya kita lebih, kalau untuk secara memanfaatkan ya Mas ya, yang pertama sih kita pintar-pintar untuk membaca dan menganalisis dengan cara itu strateginya. Terus memanfaatkannya itu ya dengan media sosial, teknologi, serta juga orang-orang yang sering datang ke workshop kita untuk ngopi, sekedar ngopi-ngopi aja gitu, juga kadang kita tanyain mereka tuh lagi suka kopi yang kayak gimana dan segala macam. Itu salah satu aspek untuk kita menganalisis tren juga untuk kedepannya. Dan juga ancamannya itu terlebih dari birokrasi, tadi menyebutkan birokrasi dari pemerintah dan segala macam ya. Sebenarnya ya dari peraturan sekarang itu yang lebih susah, nggak lebih susah juga sih Mas. Jadi kayak sekarang tuh dibikin simpel. Jadi kan kalau dulu ada UD kan, nah sekarang itu tuh UD udah nggak ada. Adanya sekarang City sama PT. PT itu dibagi PT kecil, menengah dan besar atau TBK. Nah, kita juga mengurusin untuk kayak legalitas seperti itu lah gitu. Karena sekarang ini kan harus taat pajak ya gitu. Jadi harus lebih teliti sih. Dan ancamannya salah satu itu. Terus yang kedua, karena kita bermain di F&B atau di selera orang, kita tuh harus lebih sering update selera dari customer kita, customer loyalis kita, yang dimana tuh persaingan coffee shop di Jogja tuh mati satu tumbuh 1000. Jadi kayak kita harus bener-bener teliti customer maunya apa dan segala macam, dan juga mencari ciri khas dari coffee shop atau brand kita sendiri lah gitu Mas. Jadi biar kuat gitu, pengasinya biar kuat. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk bagaimana sih kayak kita tawarkan ke kekuatan kayak tawar menawar dengan supplier, atau apa aja ancaman dari produknya supaya produk itu terjaga dengan dari supplier ke tempat workshop Anda sendiri gitu. Ya, jadi yang pertama tuh kita harus mencari supplier yang sesuai dengan menu yang kita jual ya Mas ya. Kan banyak kayak contohnya salah satu kopi susu karamel misalnya. Kan karamel sirup itu kan banyak nih brandnya dari A sampai Z gitu. Nah, fungsinya konsultan itu sendiri yaitu kita mencari. Jadi klien itu tuh nggak perlu harus mengeluarkan kos banyak untuk mencari sirup-sirup yang menurut mereka cocok gitu. Kita cuma tinggal mengarahkan
dia arahnya sukanya yang kayak gimana, karamelnya dan segala macam, nanti kita carikan source-nya, lalu kita pasangkan dan segala macam gitu. Nah, terlebih lagi juga di lain sisi kita mencari brand merek, dan sisi juga kita juga harus mencari distributor yang benar. Kadang kan banyak juga yang asal distributornya dan segala macam gitu sih mas. Tapi terlebihnya tuh biasanya kita naruh stok dulu, jadi kita langsung ke pabriknya, kita beli jumlah banyak, kita taruh stok, nanti klien kita cuma tinggal ngambil dari kantor kita dan kita yang ngantar, jadi lebih aman. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih mas. Untuk pertanyaan terakhir tuh kita lebih kan sekarang dalam bisnis itu kan nggak cuma jual beli produk lah kasarkan ya. Tapi kan kita juga harus kayak menilai dari kepuasan pelanggannya kayak gimana kan. Terus itu pertanyaannya, gimana sih cara kita mengukur kepuasan pelanggan atau strategi untuk meningkatkan kesadaran dari merek ke pelanggan gitu? Nah itu yang paling ya jawabannya cuma satu mas, marketing sebenarnya. Marketing. Ya, jadi kalau kita mencari dari, jadi gini, kita tuh selalu menstrategikan marketing itu tuh bisa mengukur. Jadi marketing itu di lain sisi dia bisa mengukur tingkat kepuasan pelanggan dari mereka mereview atau menilai dari coffee shop yang kita develop atau workshop kita. Di lain sisi juga kita juga bisa memberikan salah satu kepuasan juga terhadap klien atau customer kita. Jadi kayak ya kita memberikan apa yang mereka butuhkan gitu. Dan juga dari apa yang mereka butuhkan lalu kita aspirasikan atau kita sampaikan, ya jelas menarik bagi mereka karena mereka butuh gitu sih. Ya terlebihnya intinya jobnya adalah marketing yang harus bagus. Gitu. Ya sangat menginspirasi sekali dari bisnis kopi ini dari Mas Abi, tentunya dengan narasumber yang sangat menginovasi anak-anak muda untuk mau terjun ke bisnis workshop dalam perkopian ini ya Mas. Betul. Sekian, terima kasih. Saya terima kasih kepada milik workshop ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf.